Hari ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran kelima. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPA tentang perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Remaja pada masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar namun harus disikapi dengan bijak. Saat menghadapi masalah, tenangkanlah terlebih dahulu dan sebaiknya ceritakanlah masalahmu kepada orang tua. Karena peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Faktor pergaulan dapat sangat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Oleh karena itu, pilihlah teman-teman yang baik dan dapat saling mendukung hal-hal positif. Sebagai contohnya, jika kamu memiliki minat bermusik, bertukar pikirlah dengan teman-temanmu dan saling mendukung. Dengan demikian, kalian jadi lebih termotivasi untuk menguasai keahlian sebagai minat dan bakat. Berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menggali informasi dari teks non-fiksi. Informasi dari teks non-fiksi merupakan informasi yang berdasarkan data atau kejadian yang sebenarnya. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Setelah mengetahui gagasan utama setiap paragraf, bacalah teks berikut dengan cermat. Manfaat imunisasi untuk bayi. Imunisasi adalah metode memasukkan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh melalui suntikan. Bakteri atau virus yang sudah dilemahkan ini tidak membahayakan tubuh, tetapi justru akan merangsang tubuh untuk membentuk sistem kekebalan. Dengan terbentuknya sistem kekebalan, maka ketika ada bibit penyakit yang mencoba masuk, tubuh akan melawannya secara otomatis. Inilah yang membuat imunisasi sangat penting untuk diberikan pada bayi agar senantiasa terhindar dari penyakit. Imunisasi tidak memiliki efek samping yang serius pada bayi. Resiko yang ditimbulkan dari pemberian vaksinasi tergolong kecil dibandingkan dengan resiko kesehatan yang dapat ditimbulkan jika vaksinasi tidak diberikan. Tapi bila orang tua masih merasa khawatir dan ingin memperoleh kepastian, tidak ada salahnya bertanya-tanya kepada bidan ataupun juga dokter. Tentukan gagasan utama dari teks berikut kemudian buat informasinya. Gagasan utama di paragraf pertama yaitu tentang cara kerja imunisasi dalam tubuh. Sedangkan gagasan utama di paragraf yang kedua yaitu tentang pentingnya imunisasi kepada bayi. Coba kita cari informasinya di paragraf yang pertama, dari gagasan utama cara kerja imunisasi dalam tubuh. Oke, di sini diinformasikan bahwa cara kerja imunisasi dalam tubuh yaitu dengan cara memasukkan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh. Namun, virus itu atau bakteri itu tidak membahayakan bagi tubuh, justru malah membuat sistem kekebalan tubuh kita semakin kuat. Jadi ketika nanti ada virus atau bakteri yang mencoba masuk ke dalam tubuh, tubuh kita sudah menyiapkan sistem kekebalan tubuhnya. Paham ya nak? Lalu di paragraf kedua, gagasan utamanya pentingnya imunisasi pada bayi. Diinformasikan di paragraf kedua bahwa resiko lebih besar ketika tidak divaksinasi seorang bayi. Paham nak? Jadi resiko yang ditimbulkan ketika pemberian vaksin itu sangat kecil. Contohnya ketika diberikan vaksin, seorang bayi akan mengalami demam 1 hari atau sampai 2 hari saja. Namun, ketika sudah selesai, ke depan akan lebih baik tubuhnya ketimbang tidak diberikan vaksinasi sama sekali. Ketika tidak diberikan vaksinasi, nanti seorang bayi akan mengalami atau diserang virus yang lebih berbahaya dan mudah sekali sakit. Paham ya nak? Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran ke-6.
Yang pertama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan gagasan utama dan kalimat utama setelah membaca teks non-fiksi. Ayo ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Setiap teks non-fiksi memiliki gagasan utama. Gagasan utama merupakan pokok pikiran sebuah teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki kalimat utama yang berisi inti informasi dalam satu paragraf. Bacalah teks berikut dengan cermat. Menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga diri kita tetap sehat dan mengurangi resiko diri kita maupun orang terdekat terserang penyakit. Banyak penyakit yang tersebar saat bakteri berbahaya pindah dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak langsung, seperti bersentuhan dengan orang yang terinfeksi, atau kontak tidak langsung, seperti menyentuh suatu barang yang telah disentuh oleh orang yang terinfeksi. Kebersihan diri tidak hanya penting bagi kita, namun juga bagi orang di sekitar kita. Kebersihan diri seseorang dapat berdampak pada bagaimana cara orang lain melihat dan memperlakukan kita, sehingga dapat dikatakan bahwa menjaga kebersihan diri bisa membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tuliskan gagasan utama dan kalimat utama dari teks non-fiksi tersebut. Kita tentukan gagasan utama dari paragraf yang pertama. Paragraf pertama, gagasan utamanya ialah pentingnya menjaga kebersihan diri. Sedangkan kalimat utamanya di sini yaitu terletak di awal paragraf. Menjaga kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga diri kita tetap sehat dan mengurangi resiko diri kita maupun orang terdekat terserang penyakit. Kemudian gagasan utama di paragraf kedua yaitu tentang meningkatkan kepercayaan diri dengan menjaga kebersihan. Dan kalimat utamanya terletak di akhir kalimat, yaitu menjaga kebersihan diri bisa membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri. Paham ya, Nak? Selanjutnya yaitu muatan PPKN tentang pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Di sekolah, hak memberikan suara biasanya digunakan pada saat pemilihan ketua kelas. Di lingkungan masyarakat, hak memberikan suara biasanya digunakan pada saat pemilihan umum atau pemilu. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu berhak untuk memilih dan dipilih tanpa ada paksaan dari pihak lain. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Jika semua warga mendapatkan haknya, akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya yaitu muatan SBDP tentang properti yang digunakan pada tari tunggal. Beberapa tari daerah ada yang dilakukan sendiri atau tunggal. Tari daerah memerlukan properti yang menunjang penampilan di atas panggung. Properti tari akan membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Properti yang digunakan dalam tari antara lain ialah selendang, kipas, topeng, payung, boneka, kendi, dan juga tombak. Properti bukan hanya sekadar perlengkapan, tetapi mencerminkan atau menceritakan makna yang dimaksud dalam tarian tersebut. Berikut ini merupakan contoh tari tunggal yang menggunakan properti. Ini dia contohnya, Nak. Jelas ya, Nak? Dalam hal ini properti yang digunakan adalah selendang, topi,